Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Saya super antusias banget karena hari ini kita bakal ngebongkar sebuah mesin biologis tersembunyi yang lagi beroperasi di dalam tubuh kalian saat ini juga. Dan ini bukan sekedar teori biologi yang ngebosenin ya. Kalau dibayangin, proses ini tuh bener-bener menciptakan gaya visual bergerak dinamis di dalam sel kalian setiap detiknya. Setiap kedipan mata, setiap tarikan napas, sampai tiap langkah kaki yang kalian ambil, semuanya ditenagai sama mesin yang super kecil tapi luar biasa kuat ini. Kita bakal eksplorasi gimana sih sebenarnya tubuh kita menciptakan sebuah pergerakan. Pernah nggak sih kalian mikirin hal ini? Coba bayangin, kalian cuma berniat di dalam pikiran mau ngangkat secangkir kopi atau mungkin barbel yang berat. Dan tiba-tiba, wush, lengan kalian punya kekuatan fisik buat ngelakuin itu beneran. Gimana caranya niat abstrak dari otak kita bisa berubah jadi tenaga mekanis yang nyata? Pertanyaan inilah yang akan ngebawa kita nyelam ke dalam dunia mikroskopis yang benar-benar bikin takjub. Bagian 1. Dari otot ke molekul. Oke, mari kita selami ini. Biar paham, kita harus melakukan zoom in mikroskopis dari hal-hal yang sering kita lihat sehari-hari. Kita mulai dari yang paling atas dan kelihatan mata, yaitu otot rangka. Ini gampangnya, kayak otot bisep kalian yang kelihatan mengeras pas lagi ngangkat barang berat. Nah, kalau kita zoom in sedikit menembus otot rangka tadi, ternyata di dalamnya otot itu dibentuk dari gulungan-gulungan yang lebih kecil. Bundel atau gulungan ini kita sebut sebagai vasikula otot. Kita perbesar lagi nih. Di dalam vasikula tadi ada ratusan struktur yang mirip banget sama kabel panjang. Inilah wujud asli sel-sel otot individual kalian yang disebut serat otot. Masuk lebih dalam lagi, membelah satu serat otot itu, kita bakal ketemu benda padat kayak untayan benang yang membentang di sepanjang sel. Ini dia yang namanya miofibril. Dan akhirnya, sampailah kita di tujuan utama. Di sepanjang miofibril tadi, ada unit-unit super kecil yang bentuknya berulang-ulang, yang namanya sarkomer. Disinilah, di dalam sarkomer ini, keajaiban pergerakan yang sesungguhnya benar-benar terjadi. Lanjut ke bagian 2, teori filamen geser. Ini adalah sebuah penemuan brilian dari era 1950-an yang sukses ngerubah cara kita memahami biologi selamanya. Dan proses ini benar-benar ngegambarin gimana percikan pertama itu dimulai. Semuanya berawal dari sebuah impuls saraf dari otak kalian. Impuls ini memicu pelepasan ion kalsium di dalam serat otot. Kalsium ini tuh ibarat kunci kontak di mobil kalian. Dialah yang muter mesinnya dan memulai seluruh rentetan pergerakan ini. Nah, di dalam sarkomer yang sempat kita bahas tadi, ada dua protein utama yang bentuknya mirip banget untayan benang. Ada filamen yang tebal, namanya miosin, dan filamen tipis, namanya aktin. Mereka ini tersusun saling tumpang tindih, ngebentuk pola pita gelap dan terang yang rapi banget. Dan inilah inti dari penemuan tahun 50-an tadi, teori filamen geser. Otot kalian itu memendek bukan karena filamen mikroskopisnya menyusut atau melar kayak karat gelang. Nggak sama sekali. Mereka memendek karena protein aktin dan miosin ini secara dinamis meluncur dan bergeser saling lewatin satu sama lain. Panjang benangnya sih tetap sama, tapi karena mereka saling geser dan numpuk, akhirnya panjang keseluruhan otot kalian jadi memendek. Keren banget kan? Bagian 3, siklus jembatan silang. Terus, apa sih sebenarnya motor penggerak yang ngebikin mereka bisa meluncur selancar itu? Coba bayangin orang yang lagi mendayung perahu, karena prosesnya mirip banget. Kepala-kepala kecil di filamen miosin itu ibarat dayungnya. Pertama, dayung ini nempel ke air, yang dalam hal ini adalah filamen aktin. Kedua, ada gerakan narik yang bertenaga banget buat geser aktin ke depan. Ketiga, dayungnya harus lepas dari air. Dan keempat, dayung ditarik ke belakang alias dikokang lagi buat siap-siap mendayung tarikan berikutnya. Gerakan nempel, narik, lepas, dan ngokang ini terjadi jutaan kali per detik loh. Yang bikin geleng-geleng kepala adalah analogi mendayung tadi benar-benar dipraktekin sama biologi asli di tubuh kita. Kepala miosin nempel pada aktin, terus ngelakuin tarikan tenaga atau power stroke yang ngeser aktin maju sekitar 10 nanometer. Terus biar bisa mendayung lagi, dia harus ngelepasin diri. Proses yang terus berulang tanpa henti inilah yang benar-benar menciptakan gaya visual bergerak dinamis di tingkat sel. Ini hidup, bergerak, dan terjadi sekarang juga di tubuh kalian. Bagian 4. Bahan bakar penggerak, ATP. Tapi kita tahu kan, nggak ada orang yang bisa mendayung perahu seharian tanpa energi. Jutaan dayung mikroskopis di otot ini butuh bahan bakar absolut supaya siklusnya tetap muter. Bahan bakar universal ini bentuknya molekul yang kita sebut ATP. Tubuh kita itu jenius banget. Dia punya 3 cara untuk nyetak mata uang energi ATP ini.
Buat pergerakan ngagetin atau mendadak, otot pakai cadangan kreatin fosfat. Kalau butuh lebih, beralih ke glikolisis anaerobik yang mecah glukosa tanpa oksigen. Nah, buat yang durasinya panjang kayak lari maraton, tubuh bakal pakai respirasi aerobik di dalam mitokondria. 36. Tolong ingat angka ini. Kalau glikolisis yang berjalan tanpa oksigen itu ngubah satu glukosa jadi cuma 2 ATP, beda ceritanya kalau oksigen tersedia. Lewat respirasi aerobik, satu molekul glukosa bisa ngasilin ledakan 36 ATP. Jauh banget kan bedanya? Makanya nafas dan ketersediaan oksigen itu vital banget kalau kalian gak mau kehabisan bensin di tengah jalan. Masuk ke bagian 5. Kelelahan dan kegagalan otot. Biarpun mesin ini canggih luar biasa, tetap aja ada batasnya. Apa sih yang kejadian kalau sistem ini mulai kehabisan bahan bakar atau malah malfungsi? Jadi, poin krusialnya ada di sebuah pengawal molekuler. Waktu kita lagi santai, ada protein namanya tropomyosin yang nutupin titik tempat si dayung myosin tadi harusnya nempel. Tapi begitu kalsium datang, ingat kunci kontak yang kita bahas di awal tadi? Pengawal ini bakal ngegeser, ngebuka kunci, dan mengekspos titik penempelannya. Otomatis, kalau regulasi kalsium di tubuh kita berantakan, otot nggak bakal bisa berkontraksi dengan benar. Dan tahu nggak, ini sering bikin orang kaget. Ngerileksin otot itu bukan berarti otot cuma dimatiin saklarnya gitu aja. Nggak sesimpel itu. Relaksasi itu sebenarnya proses yang butuh tenaga. Tubuh kita benar-benar butuh membuang energi atau ATP. Secara spesifik, cuma buat memompa balik si ion kalsium ini ke tempat penyimpanannya, supaya kontraksi bisa berhenti. Yes, tanpa ATP, otot kalian nggak bakal bisa rileks. Mesin ini bisa gagal karena berbagai alasan. Bisa cuma kecapean biasa habis nge-gym karena ATP-nya nipis, atau gara-gara asam laktat numpuk. Tapi, di sisi yang lebih ekstrim, ada kondisi genetik serius kayak Duchenne Muscular Dystrophy atau DMD. Di kasus DMD, pasien kekurangan protein penting yang namanya distrofin. Sedihnya, ini bikin setiap kali mesin mikroskopis ini bergeser dan berkontraksi, gaya tarikannya malah ngerobek sel otot itu sendiri dari dalam. Sebuah kerusakan pelan-pelan yang sayangnya fatal. Sebagai penutup, coba pikirin hal provokatif ini. Tadi kan kita sepakat kalau tubuh butuh ATP biar dayung myosin bisa ngelepasin diri dari aktin dan rileks. Gimana jadinya kalau tubuh kita kehabisan ATP sepenuhnya dan selamanya? Jutaan dayung mikroskopis ini bakal stuck, terkunci rapat dan nggak bisa lepas lagi. Fenomena inilah yang kita kenal sebagai rigor mortis, kekakuan otot permanen yang terjadi setelah kematian. Benar-benar ngasih kita kesadaran penuh ya, kalau hidup dan keluasan kita buat bergerak ini bergantung 100% sama miliaran siklus mesin mikroskopis yang lagi sibuk kerja di dalam tubuh kita. Terima kasih udah gabung di penjelasan seru kali ini, teruslah belajar, teruslah bergerak, dan sampai jumpa di pembahasan menakjubkan berikutnya.